Shalom, Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih setia Tuhan dalam sepanjang hari yang sudah kita lewati bersama-sama. Dan kita bersyukur pada minggu ini GKII merayakan ulang tahun yang ke-93. Dan sebelum kita akan mulai ibadah, saya mengajak kita semua untuk menyaksikan video sambutan dari BPP Pusat. Kiranya melalui video ini biarlah kita semua diberkati. Kita akan melihat, menyaksikan sebentar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih, keluarga besar Gereja Injil Indonesia, setiap tanggal 10 Februari kita merayakan ulang tahun gereja kita. Dan tahun ini kita merayakan ulang tahun yang ke-93 pada tanggal 10 Februari ini. Oleh sebab itu, saya mengajak seluruh keluarga besar Gereja Injil Indonesia dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, agar kita dapat merayakannya secara sederhana, karena di dalam masa pandemi ini kita masih dibatasi. Oleh sebab itu Bapak Ibu dapat merayakannya pada hari Minggu di gereja masing-masing dengan suatu semangat untuk mengingat karya Tuhan di Indonesia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih, keluarga besar Gereja Injil Indonesia, setiap tanggal 10 Februari kita merayakan ulang tahun gereja kita. Dan tahun ini kita merayakan ulang tahun yang ke-93 pada tanggal 10 Februari ini. Oleh sebab itu, saya mengajak seluruh keluarga besar Gereja Injil Indonesia dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, agar kita dapat merayakannya secara sederhana, karena di dalam masa pandemi ini kita pada hari Minggu di gereja masing-masing dengan suatu semangat untuk mengingat karya Tuhan di Indonesia lewat pelayanan gereja kita. Dan tema tahun ini adalah beritakanlah perbuatan Tuhan yang ajaib dari Mazmur 40 ayat 6. Tema ini mengingatkan kita akan perjalanan Gereja Injil Indonesia yang terus berkomitmen melakukan tugas kabar Injil, dan kami berharap itu dihidupi dan dijiwai dalam setiap gereja lokal, yaitu semangat untuk mencari jiwa dan membuka pos-pos serta ladang-ladang baru. Tema kita juga mengingatkan kita bahwa Gereja Injil memiliki ciri keberanian untuk melangkah dengan iman. Jadi kita di dalam keterbatasan kita, di dalam segala pergumulan yang kita hadapi di masa pandemi ini, kita tetap berkomitmen untuk berani melangkah, berjuang, melakukan perkara-perkara besar, menolong orang-orang, bersolidaritas, membuat program-program yang kiranya berujung kepada pengembangan pelayanan dan juga perkabaran Injil. Jadi Bapak Ibu, di masa pandemi ini justru kita bergerak melangkah dengan berani, penuh siap mengambil risiko dan penuh keberanian di dalam melangkah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, mari juga kita bersolidaritas dengan orang-orang yang menderita dalam peristiwa bencana
Tema Hari Ulang Tahun Gereja Evangelis Indonesia tahun 2021 ini adalah beritakanlah perbuatan Tuhan yang ajaib, yang diambil dari Mazmur 40 ayat 6 dengan subtema dengan semangat HUT PKI ke-93 kita bangkitkan dan kita kobarkan iman dalam Yesus Kristus guna meraih kemenangan dari berbagai tantangan dan dari pandemi COVID-19 melalui kasih Allah dan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib. Bapak Ibu dan saudaraku, seluruh warga Gereja Evangelis Indonesia yang saya kasihi, ada 3 makna dari HUT kita pada tahun ini. Yang pertama, marilah kita melihat bahwa melalui HUT PKI ini merupakan anugerah dan rahmat Allah yang besar bagi GKI karena Tuhan telah berkarya di Indonesia selama 73 tahun melalui Gereja Evangelis Indonesia. Yang kedua, melalui HUT PKI ke-93 kita bangkitkan dan kobarkan iman percaya kita untuk tetap teguh dalam kekuatan dan kuasa Tuhan Yesus Kristus untuk meraih kemenangan dari berbagai tantangan hidup dan mampu menang dari COVID-19. Dan yang ketiga, jadikan HUT PKI ke-93 sebagai momentum untuk kita para pekerja dan seluruh warga GKI untuk bersyukur, tetap setia berdoa, setia memilih Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dirgahayu GKI ke-93, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam. Ya, Dirgahayu GKI yang ke-93 untuk seluruh GKI yang berada di Indonesia. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang bersama-sama beribadah pada pagi hari ini, kita akan mengambil waktu seteduh sejenak untuk bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Mazmur Daud. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Marilah kita bersama-sama memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan, kita bersyukur kepada Bapa atas perbuatannya dalam kehidupan kita. Ku bersyukur Bapa. Kau berbuat
Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu ya Bapa dalam sepanjang kehidupan kami ya Bapa. Biarlah Tuhan pada hari ini Tuhan kami datang ke hadapan-Mu untuk memuji Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk setiap kami yang mendengar pada pagi hari ini, maupun Tuhan yang berada di tempat lain yang tidak bersama-sama dengan kami ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati kami dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami terus memuji Tuhan, memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhir Tuhan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Kita bersyukur, kita masuk dalam gerbang Tuhan dengan hati yang bersyukur. Karena kita tahu setiap hari adalah harinya Tuhan. Kita bersuka karena Tuhan sudah menggirangkan kita. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka. Sebab Dia girangkanku. Ku bersuka. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Iya, Tuhan menggirangkan kita. Kiranya kita semua bersuka cita karena Tuhan sudah memberkati kehidupan kita dan kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Baiklah, kita akan membaca Alkitab kita. Pembacaan Alkitab kita sesuai dengan tema dari hari ulang tahun GKI dalam Mazmur pasal 40 ayat yang ke-6. Kita akan membaca secara bersama-sama.
Mazmur 40 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk siang hari ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kebenaran firman Tuhan ini kita dengar, kita akan bersama-sama menyatakan betapa firman Tuhan disertai kita dan menguatkan hati dan jiwa kita. Marilah kita bersama-sama menyatakan kepada Tuhan dengan saya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di
Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Banyak hal yang kami boleh alami dalam kehidupan kami. Suka duka silih berganti. Tapi satu hal yang kami tahu pasti, bahwa kasih setia Tuhan yang mengasihi kami tidak pernah berubah. Untuk itu Tuhan, kami bersyukur kalau kami ada hari ini dengan segala keberadaan hidup kami. Walaupun mungkin kami memiliki tantangan, pergumulan, tapi kami bersyukur punya Allah yang setia, yang tidak pernah membiarkan kami. Ini kami Bapa menyerahkan waktu pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan Tuhan. Tolong kami semua, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami baca, bahkan apa yang kami lihat, boleh menguatkan kami di dalam perjalanan hidup kami mengiring Kristus Yesus Tuhan. Ini kami Bapa menyerahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Shalom. Selamat siang. Selamat siang. Ya, selamat ulang tahun untuk Gereja Kemah Injil Indonesia yang ke-93. Bersyukur untuk semuanya. Dan kita tahu ketika kita menjalani hari-hari kehidupan kita, itu semua adalah di dalam anugerah Tuhan. 90 tahun itu merupakan usia yang kalau di dalam kategori manusia, usia yang sudah cukup tua. Artinya usia 90 tahun paling tidak sudah punya anak, punya cucu, bahkan sudah punya cicit. Banyak pengalaman-pengalaman hidup yang sudah dilewati. Nah, Gereja Kemah Injil Indonesia pun secara organisasi kita bersyukur 93 tahun sudah dilewati, dan kita boleh bersama-sama warga Gereja Kemah Injil Indonesia melihat bagaimana karya Allah melalui lembaga ini, yang dimana kita boleh menjadi saksi, boleh menjadi pembawa kabar baik, kabar sukacita, baik melalui sikap hidup kita, tutur kata kita, maupun apa yang kita boleh lakukan, kita berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bersyukur. Saya juga bersyukur secara pribadi, Tuhan sudah sertai 43 tahun bertepatan dengan hari ulang tahun Gereja Kemah Injil Indonesia. Bapak Saudara, setiap kali kita menikmati satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, terkhusus ketika kita merayakan ulang tahun, apa hal utama yang patut kita syukuri? Ayo, apa? Ada apa? Ketika berulang tahun, hal yang paling utama yang patut disyukuri apa? Yang berulang tahun kemarin kakaknya. Ayo, Kak, apa Kak? Dapat hadiah. Hadiah handphone ya. Sehingga boleh bermain. Bapak Saudara, dulu setiap kali saya berulang tahun, yang saya lakukan adalah kumpul bersama-sama dengan teman-teman, makan dan minum. Bahkan hal yang menyedihkan adalah minum minuman keras sampai mabuk-mabukan ketika merayakan ulang tahun, dengan satu tujuan untuk mensyukuri, bersukacita bersama-sama dengan teman-teman karena saya berulang tahun, makan minum. Apakah itu hal yang paling utama ketika kita mendapati berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, khususnya ketika kita berulang tahun? Yang saya renungkan adalah itu bahkan bukan kita mensyukuri, tetapi itu menyalahgunakan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika Tuhan tambahkan usia kepada kita,
kita melakukannya dengan makan minum minuman keras, pesta pora, itu tidak menyenangkan Tuhan. Jadi kita berkata dengan mulut kita mensyukuri untuk 1 tahun yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi dengan sikap tingkah laku kita mengingkari rasa syukur kita di hadapan Tuhan dengan melakukan hal yang tidak baik. Nah, itu hal yang tidak benar. Nah, untuk itu kita bersyukur kalau hari ini kita warga Gereja Kemah Injil Indonesia merayakan 93 tahun dengan tema beritakanlah perbuatan Tuhan yang ajaib. Untuk itu Bapak Saudara, hal yang paling utama dan terutama ketika kita mensyukuri 1 tahun lagi perjalanan hidup yang Tuhan berikan kepada kita, baik secara lembaga maupun pribadi, adalah mengingat akan kebesaran Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Saudara, ingat, bukan hanya ketika 1 tahun saja kita bersyukur. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap bulan yang kita boleh lalui dalam kehidupan kita, kita harus patut syukuri. Tetapi kenapa ketika 1 tahun kita rayakan, bertambah 1 tahun kita rayakan, kalau bertambah 1 bulan enggak, bersama 1 minggu enggak, apalagi bertambah 1 hari atau 1 menit enggak kita rayakan. Artinya memang kita sedang menghargai satu waktu yang Tuhan izinkan kepada kita. Kalau Tuhan bisa izinkan kita merayakan 1 tahun lagi, artinya kita boleh mengenang, melihat ke belakang apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita di dalam kurun waktu 1 tahun ini. Kita bersyukur. Secara pribadi, saya bersama dengan keluarga boleh mengambil bagian di dalam satu tugas yang Tuhan percayakan kepada Gereja Kemah Injil Indonesia untuk membuka ladang pelayanan yang baru. Kami ada di tempat ini sudah 1 tahun dan berjalan 2 tahun. Kita bersyukur boleh menjadi bagian dari Gereja Kemah Injil Indonesia yang benar-benar berkomitmen untuk membagikan Injil, kabar baik itu sampai ke seluruh dunia. Nah, untuk itu mari kita lihat bagaimana agar supaya tema di dalam rasa syukur Gereja Kemah Injil Indonesia yang berulang tahun ke-93, yaitu beritakanlah perbuatan Tuhan yang ajaib itu bisa kita genapi di dalam kehidupan kita bersama. Yang pertama yang harus kita ingat, bahwa kita hanya bisa memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib sesuai dengan iman kita. Kita hanya bisa memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib itu sesuai dengan iman kita, merujuk kepada iman. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama itu di situ dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan iman itu menyangkut elemen intelektual, pengetahuan kita akan siapa Tuhan kita. Artinya Bapak Saudara, kita hanya bisa memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib berdasarkan apa yang kita ketahui tentang perbuatan Tuhan ajaib yang Dia lakukan dalam kehidupan kita. Kita nggak mungkin bisa memberitakan sesuatu tanpa kita tahu apa yang akan kita beritakan. Nah, ini juga mengingatkan kepada kita agar supaya apa? Terus belajar untuk memahami perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita bertemu dengan orang, kita bisa menceritakan apa yang kita ketahui dari perbuatan Tuhan yang ajaib itu. Sekali lagi, kita nggak mungkin memberitahukan kepada orang lain apa yang tidak kita ketahui. Kita hanya bisa memberitahukan apa yang kita ketahui. Nah, untuk itu cari tahu
Kalau kita sampai sejauh ini belum tahu apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita yang merupakan sebuah keajaiban, cari tahu apa itu. Sangat ironis sekali kalau kita sampai bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun mungkin sudah mengikut Tuhan, tapi kita nggak tahu perbuatan Tuhan yang ajaib yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita itu apa. Kalau kita nggak tahu, itu wajar saja kalau kita sulit untuk memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib itu, karena kita tidak tahu. Untuk itu cari tahu apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Satu hal yang pasti, kalau Bapak Saudara belum tahu, saya kasih tahu. Ya, apa itu perbuatan Tuhan yang ajaib? Banyak sekali. Pemazmur di dalam Mazmur pasal 40 ayat 6 ini, dia berkata banyak sekali perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang dialami, dan itu dia mau beritakan. Kita tahu Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud, bagaimana dia seorang anak yang di dalam keluarga itu tidak terlalu dihargai, tetapi kemudian dipilih oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan, diurapi menjadi raja. Dan bagaimana di dalam perjalanannya sampai menjadi seorang raja, itu banyak sekali tantangan, banyak sekali hambatan yang dia alami, banyak musuh yang dia hadapi, baik dari luar maupun dari dalam, dari keluarganya sendiri. Tetapi pemazmur Raja Daud, dia boleh ditolong oleh Tuhan melewati semua pergumulan itu, sehingga menguatkan pemazmur. Dan ini kemudian dituliskan di dalam bagian ini. Apa yang kita mau sampaikan di dalam berita yang ajaib ini? Satu hal yang pasti, bahwa Tuhan sanggup mengubah hidup kita. Amin. Bagaimanapun kehidupan masa lalu kita, bahkan kehidupan kita saat ini yang mungkin kita rasa sangat berat, yang kita sendiri tidak sanggup untuk keluar dari tekanan, bahkan mungkin dari berbagai beban hidup, masalah yang membuat kita bisa putus asa. Ingat, keajaiban bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan sanggup mengangkat kita dari lumpur dosa kita, dari lumpur keputusasaan kita. Tuhan sanggup. Itu perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan kepada kita. Jadi Bapak Saudara, ingatlah, siapapun kita, kalau engkau belum mengalami perbuatan ajaib, mendekatlah kepada Tuhan, maka Dia akan mendekat kepadamu, dan Dia akan melakukan perbuatan yang ajaib itu dalam diri, yang engkau sendiri terkadang tidak akan sanggup untuk mengerti mengapa Tuhan melakukan itu, dan bagaimana cara Tuhan melakukan itu, bagaimana Tuhan mengubahkan hidup kita sehingga kita bisa memiliki identitas diri yang kuat. Kita boleh menjalani hari-hari kehidupan kita dengan segala keberadaan kita dengan satu keyakinan, bahwa harapan yang Tuhan berikan kita adalah suatu harapan yang nyata, yang patut untuk kita perjuangkan. Yang kedua, berbicara tentang iman, ini juga berbicara tentang elemen persetujuan. Kita hanya bisa memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib itu dengan pengetahuan yang kita miliki dan dengan apa yang kita setujui. Kita bisa tahu banyak hal tentang Tuhan, tetapi masih banyak yang kita tidak setujui. Caranya gimana? Ketika Tuhan berfirman, ya kita hanya bisa pilih-pilih. Oh, ini yang saya setujui, saya ikuti, ini yang tidak. Ya seperti itu, Saudara. Tapi saya mau katakan bahwa apa yang Tuhan firmankan itu adalah yang dan pasti. Untuk itu terima apa yang Tuhan berikan kepada kita dalam segala kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan memang benar berjanji dan Dia akan menggenapi. Berapa waktu yang lalu saya sempat nonton YouTube seorang pendeta, julukannya pendeta jalanan, ya. Satu kata yang dia sebutkan yang kemudian membawa satu perubahan di dalam paradigma pemikiran saya.
dan saya sangat setuju dengan apa yang dia sampaikan, yaitu tentang amanat agung. Kalau kita ditanya amanat agung, ayat amanat agung, pasti yang menjadi pikiran kita apa? Amanat agung itu. Ayo, Ibu. Di mana? Matius pasal 28. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu adalah amanat agung. Tetapi hal yang luar biasa yang mengubah paradigma saya, dan saya sangat setuju apa yang dia katakan, bahwa amanat agung itu bukan hanya Matius pasal 28 itu 19-20. Pergilah jadikan semua bangsa muridku, bukan itu saja. Tetapi apa? Semua apa yang Tuhan perintahkan itu adalah amanat agung. Wow, saya setuju bahwa semua yang Tuhan perintahkan itu adalah amanat agung. Kenapa? Karena sang pemberi amanat adalah pribadi yang maha agung. Dan saya percaya segala perintah-perintahnya di dalamnya ada kuasa keagungan Allah yang luar biasa. Tuhan tidak pernah memerintahkan kita untuk melakukan hal yang merugikan kita. Dan Tuhan tidak pernah melarang kita untuk melakukan hal yang kemudian menguntungkan kita. Segala larangan Tuhan, segala perintah Tuhan, firman Tuhan berkata, itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Saya sangat bersyukur sekali ketika mendengarkan bagian ini, boleh mengingatkan saya kembali bahwa segala apa yang Tuhan firmankan itu merupakan amanat agung. Artinya yang wajib kita lakukan bersama. Karena pemberitaan Injil bukan saja kita pergi dalam satu kondisi khusus karena diutus pergi untuk kemudian memberitakan kabar baik, tidak. Tetapi dimanapun kita pergi dan berada, kehendak kita, hati kita, tutur kata kita, sikap hidup kita seharusnya mencerminkan akan kabar baik itu sendiri. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita, bukan saja mereka mendengar, melihat, tapi mereka juga bisa merasakan secara langsung bagaimana perbuatan ajaib Tuhan itu yang mengubah hidup kita, itu bisa menyentuh mereka juga secara langsung. Melalui apa? Melalui kehadiran kita. Bukan hanya sekedar tutur kata kita, tapi melalui sikap kita. Apa yang kita lakukan, kita berikan kepada mereka. Itu juga merupakan satu wujud ketika kita mau memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib itu. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengubah hidup saya. Itu satu hal yang ajaib. Sehingga ketika orang melihat di tengah pandemi ini, kenapa kita masih tetap bersuka cita? Kenapa kita masih terus berjuang dengan penuh harapan tanpa putus asa? Karena kita tahu kita punya Tuhan yang sudah melakukan perbuatan yang ajaib, yang sudah mengubah hidup kita. Dan ada harapan yang Tuhan siapkan bagi kita. Ada janji-janji Tuhan yang memang akan kita raih. Sehingga kita boleh terus berjuang dan berjuang. Ini akan memberikan sukacita, kekuatan di dalam kesaksian kita ketika kita memberitakan kabar baik, perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan yang ketiga, berbicara tentang iman, itu berbicara juga tentang pengandalan. Sekali lagi, kita hanya bisa memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib kalau kita punya pengetahuan yang benar tentang apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kita setuju dengan segala perintah, kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita hanya bisa memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib kalau kita mau mengandalkan Tuhan. Tanpa pengandalan kepada Tuhan, maka kita akan mengalami berbagai perasaan yang akan menghambat kita untuk menceritakan kabar baik ini, perbuatan Tuhan yang ajaib ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ingat Bapak Saudara, kita ada untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita, bukan untuk menjadikan orang supaya beragama Kristen. Wah, itu berbeda sekali. Mengapa saya katakan berbeda?
Karena banyak yang saya dapati orang yang beragama Kristen, tetapi tadi belum punya pengetahuan akan kebenaran Tuhan itu, akan perbuatan Tuhan yang ajaib yang terjadi dalam kehidupannya. Bahkan ada yang tidak setuju dengan apa yang Tuhan firmankan, dan bahkan ada yang tidak mengandalkan Tuhan, tapi bisa jadi rajin beribadah. Nah, kita di dalam bagian ini ketika kita mau memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib, kita benar-benar mau mengandalkan Tuhan. Artinya apa? Ketika kita memberitakan ini, kita memberitakan bagaimana kasih Tuhan yang sempurna dalam hidup kita, yang sanggup mengubah hidup kita bagi orang ini. Bukan untuk sekedar supaya datang ke gereja, tidak. Tetapi supaya orang-orang ini punya pengetahuan benar, yang benar tentang Allah. Dia setuju apa yang Allah lakukan, dan dia mau menyerahkan hidupnya untuk mengandalkan Tuhan. Bukan untuk mengandalkan kita, bukan untuk kemudian menaruh rasa percayanya kepada kita, walaupun itu penting sebelum dia datang kepada Tuhan. Tetapi itu bukan tujuan yang utama. Tujuan yang utama adalah supaya orang boleh datang, percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Maka genaplah firman Tuhan. Setiap mulut akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Setiap lutut bertelut menyembah Yesus yang adalah Raja segala raja. Oke, itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, saudara, berita tentang perbuatan Tuhan yang ajaib harus disertai dengan sikap dan gaya hidup yang benar dari pemberita. Jadi sekali lagi, saudara, kabar baik yang ingin kita beritakan tentang perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, itu harus disertai dengan sikap hidup yang benar dari pemberita itu sendiri. Kita bisa berkata-kata tentang hal-hal yang indah, hal-hal yang luar biasa tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tetapi ketika orang melihat sikap hidup kita, tutur kata kita, perkataan kita tidak seperti apa yang Tuhan firmankan, maka mereka akan berpikir dua kali, benar enggak apa yang dia katakan. Ya. Bapak Saudara, pandemi ini juga mengingatkan kita untuk kembali introspeksi diri. Apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita? Terlalu banyak, terlalu besar. Walaupun sampai sekarang mungkin kita mengalami berbagai tantangan, bahkan kondisi yang menyedihkan. Tapi saya mau katakan, kalau kita masih ada saat ini, itu bukti nyata kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita masih bernafas, kalau kita masih sehat, kalau kita masih bisa beraktivitas, walaupun keadaan tubuh lemah, semua itu adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi kita dan masih ada hal yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Dan bahkan ketika kita mengakhiri hidup kita ini, Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi kita. Apa yang tidak patut kita syukuri dari segala perbuatan Tuhan? Nah, untuk itu ketika kita melihat kembali apa yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kita, kiranya itu juga boleh kita wujudkan dengan cara apa? Mengikuti apa yang Tuhan perintahkan di dalam kitab suci. Menjadikan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita sebagai amanat agung. Sesuatu yang memang kita perlu lakukan. Ketika kita membaca firman Tuhan, Tuhan berkata, kasihilah sesama manusia. Wajib kita kasihi, itu amanat agung. Itu perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Bantu mereka, tolong mereka. Itu adalah amanat agung yang Tuhan perintahkan kepada kita. Dan yang terakhir, apapun yang kita lakukan, percayalah bahwa Tuhan lebih daripada sanggup untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, yang lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Benar, kita hanya bisa memberitakan apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, apa yang kita tahu tentang Tuhan, apa yang kita setuju dan apa yang kita andalkan. Tapi saya mau katakan, Tuhan sanggup melakukan lebih daripada itu ketika kita mau taat, ketika kita mau melangkah untuk apa? Menyenangkan hati Tuhan. Bapak Saudara, saya percaya sama seperti saya, kami di tempat ini, kita di tempat ini mengalami berbagai tantangan.
Banyak saudara-saudara kita di luar sana mengalami banyak tantangan. Bahkan terkadang kita merasa kita memberitakan, kita menyampaikan sesuatu yang seolah-olah sangat sulit untuk dicapai. Tapi saya mau katakan, ketika kita mau melangkah untuk menyenangkan Tuhan, mau taat kepada Tuhan, maka Tuhan lebih daripada sanggup untuk melakukan sesuatu yang terkadang kita nggak pernah pikirkan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Maka firman Tuhan digenapi, apa yang tidak pernah muncul di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, itu semua Tuhan sediakan bagi semua orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita dengan usia Gereja Kemah Injil yang ke-93, dengan waktu yang Tuhan berikan kepada kita, untuk kita mengingat kembali bahwa Tuhan sudah melakukan perbuatan yang besar bagi kita. Tuhan sudah mau mati bagi kita di kayu salib. Tuhan sudah memberikan kita hidup yang baru. Tuhan sudah berjanji menyertai kita selamanya sampai kesudahan. Dan Tuhan sudah menyediakan tempat yang terbaik bagi kita di dalam kekekalan. Kita sedang menuju ke sana. Apa yang kita mau lakukan sebelum sampai masa waktu kita ke sana? Beritakanlah perbuatan Tuhan yang ajaib itu dalam kehidupan kita. Caranya seperti apa? Terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Cari tahu dan tahu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita yang mau kita kerjakan. Setujui, percaya sepenuhnya apa yang Tuhan perintahkan itu benar-benar untuk memberikan kebaikan kepada kita, walaupun mungkin itu sulit kita alami. Dan andalkan Tuhan. Ketika kita tahu itu satu kehendak Tuhan, kita mau menyenangkan Tuhan, jangan mengandalkan kekuatan kita, bukan karena kita sanggup kita melakukan, tetapi karena Tuhan. Bahkan ketika kita merasa lemah, tidak sanggup untuk melakukan, kita harus melakukannya. Kenapa? Karena disitulah kekuatan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita untuk menyanggupkan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih hari ini Gereja Kemah Injil Indonesia, kami warga Gereja Kemah Injil Indonesia Pos Pelayanan Warga Jemaat Pekanbaru boleh merayakan HUT GKI yang ke-93, mengingat kembali bagaimana karya Allah bagi umat manusia melalui Gereja Kemah Injil Indonesia. Pribadi-pribadi yang diubahkan oleh Tuhan, yang mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib, sehingga mereka boleh datang ke Indonesia dan memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib itu, sehingga banyak orang yang boleh percaya dan kemudian juga boleh mengalami keajaiban Tuhan dalam hidupnya, mengubahkan hidupnya. Tuhan, kami bersyukur. Saya bersyukur boleh menjadi bagian di dalamnya Tuhan. Boleh menjadi orang yang mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib. Saya yang hina dina, tetapi kemudian Tuhan tebus dengan darah yang sangat mahal. Terima kasih Tuhan. Saya yang tidak berharga, tidak bernilai di mata manusia, tetapi Tuhan menghargai saya dengan darah Yesus Kristus yang sangat teramat mahal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hal yang sangat patut disyukuri Tuhan. Terima kasih. Demikian juga untuk Gereja Kemah Injil Indonesia. Tuhan sudah tolong 93 tahun dalam perjalanan pekabaran Injil di Indonesia. Untuk itu Tuhan, hamba terus berdoa, baik Badan Pengurus Pusat, Pak Pendeta Daniel Ronda sebagai ketua, Pak Sibinus Luther sebagai sekretaris, dan juga seluruh staf yang ada. Tuhan terus memberkati mereka. Departemen-departemen yang ada, Tuhan tolong beri mereka hikmat dari Tuhan, kesehatian dan kesatuan untuk boleh menjalankan tugas-tugas yang Tuhan embankan kepada mereka. Terima kasih. Demikian juga di dalam menyongsong pelaksanaan konferensi nasional yang akan diadakan di Papua, juga Tuhan kiranya memberkati agar supaya dalam semua perencanaan yang mereka rencanakan itu boleh berjalan dengan baik.
terkhusus di dalam pandemi COVID-19 ini dengan pembatasan-pembatasan yang ada. Tuhan tolong, biarlah ada hikmat Tuhan berikan dan juga pengaturan yang baik supaya konferensi nasional ini boleh berjalan dengan baik juga. Biaya-biaya yang dibutuhkan juga Tuhan mencukupkan. Demikian juga untuk pembangunan kantor pusat lantai 4 di Jakarta, kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Membutuhkan biaya, dana untuk pelaksanaan pembangunan ini. Tuhan memberkati agar supaya dana tercukupkan sehingga pembangunan boleh berjalan dengan baik, gedung boleh terselesaikan dengan baik untuk menjadi fasilitas untuk kegiatan-kegiatan Gereja Kemah Injil Indonesia. Terima kasih Tuhan. Demikian juga para badan pengurus wilayah yang berada di beberapa wilayah di daerah Indonesia. Di Indonesia ini Tuhan berkati. Badan pengurus daerah sampai kepada badan pengurus jemaat. Tuhan tolong. Kami tahu ketika Tuhan mempercayakan pribadi-pribadi ini untuk duduk sebagai pemimpin, sebagai pengurus, ada rencana yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati mereka Tuhan. Dan juga untuk seluruh anggota jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia juga Tuhan memberkati. Tuhan menolong supaya Gereja Kemah Injil Indonesia, jemaat yang ada, boleh terus hidup di dalam perlindungan Tuhan, hidup mengamalkan, menjalankan amanat agung, perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih banyak Bapa. Berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, dari pusat, presiden, wakil presiden, sampai ke pemerintah-pemerintah daerah, bahkan pemimpin RT yang ada. Tuhan tolong, biarlah mereka juga boleh menjalankan tugas dengan baik. Terima kasih banyak Bapa. Berdoa bagi jemaat kami yang tidak bersama-sama dengan kami, yang sedang menjalankan tugas di luar daerah, yang sedang dalam perjalanan keluar kota, juga Tuhan memberkati mereka. Tuhan melindungi sehingga apa yang menjadi tujuan mereka di luar kota, tugas-tugas mereka, semuanya boleh berjalan dengan baik dan mereka boleh kembali dalam keadaan selamat. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi mereka yang sedang dalam penderitaan, sakit, penyakit, bahkan penderitaan-penderitaan yang lain, fisik, penderitaan mental. Tuhan tolong, biarlah mereka juga boleh mendapatkan kekuatan. Terima kasih banyak Bapa. Ini kami bersyukur untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik, pengumuman untuk kita. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran Ibu, adik-adik yang sudah mengikuti ibadah juga dengan baik, dengan tenang dan tertib, dan juga kepada Bapak Saudara yang boleh mengikuti ibadah bersama-sama dengan kami melalui Facebook yang ada. Doa dan harapan saya, kita semua tetap diberikan kekuatan, kesehatan, dan saya secara pribadi mengucapkan terima kasih untuk dukungan yang Bapak Saudara berikan kepada kami. Ya, minggu depan kita tetap akan ibadah bersama di tempat ini dan juga melalui media yang ada jam 10 pagi hingga jam 11 siang nanti. Oke, demikian untuk pengumuman kita yang boleh kita ketahui bersama. Baik, mari kita berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, berterima kasih untuk pimpinan-Mu dalam kehidupan kami. Bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh beribadah bersama. Terima kasih, mengingatkan kami kembali bahwa Tuhan telah melakukan perbuatan yang ajaib dalam hidup kami. Dan hidup kami ada di dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Dan tidak ada seorang pun yang sanggup merampasnya dari tangan Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah hati dan pikiran kami terus terpelihara dengan segala janji ketetapan Tuhan ini. Sehingga kami tidak ragu di dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini, melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tuhan tolong kami, supaya kami boleh terus hidup di dalam naungan tangan Tuhan. Terima kasih. Ini kami Bapa berdoa, mensyukuri dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, anugerah di dalam putranya Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan Allah Roh Kudus menyertai kita senantiasa dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Surga dan bumi pujilah. Surga dan bumi pujilah, Allah sumber kurnia, seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Silakan duduk saat teduh.